Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahdi dengan NIM 2020-31107 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Untuk agendanya, yang pertama pengertian Orkom, yang kedua apa itu komputer, yang ketiga fungsi dasar komputer, dan yang terakhir evolusi komputer. Yang pertama pengertian Orkom. Orkom dibagi menjadi dua kata. Yang pertama, organisasi komputer yang memiliki arti bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun. Untuk jenisnya yaitu contoh signal, kontrol signal, interface, dan memori teknologi. Yang kata kedua, arsitektur komputer yang memiliki arti konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Contohnya seperti teknik pengalamatan dan jumlah bit untuk penyajian data. Agenda yang kedua yaitu apa itu komputer. Komputer berasal dari kata Latin yaitu computar atau jelasnya computari, yaitu yang memiliki arti menghitung. Dalam bahasa Inggris disebut komputer. Untuk definisi komputer sendiri yaitu sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data atau input, mengolah data atau memproses, dan memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Agenda yang ketiga yaitu fungsi dasar komputer. Fungsi dasar komputer dibagi menjadi 8. Yang pertama, input device. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua, output device. Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan atau mengeluarkan perintah atau hasil pengolahan dari perintah yang sudah dimasukkan. I/O ports adalah bagian yang digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. CPU atau Central Processing Unit merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengolah data dan CU Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Yang kelima, memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal atau ROM dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM atau Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Yang ke-6, database. Database adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Yang ke-7, control bus yang digunakan untuk menandakan lokasi, sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Dan yang terakhir, address bus, yaitu control bus yang digunakan untuk mengontrol pengguna serta akses ke database dan address bus itu sendiri. Evolusi komputer pada generasi pertama pada tahun 1941 memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pemicu dari Perang Dunia Kedua, penggunaan vakum tube, dan instruksi penggunaan bahasa mesin. Untuk generasi kedua pada tahun 1948 menggunakan transistor, sudah memiliki SO, program, media penyimpanan atau disket, munculnya COBOL dan Fortran, munculnya software house, programmer, dan analis.
Dan yang terakhir, pemanfaatan pada skala industri. Untuk generasi ketiga, ciri-cirinya penggunaan IC integrated circuit. Yang kedua, mengombinasikan 3 komponen elektrik dalam sebuah piringan silikon kecil. Yang terakhir, munculnya chip semikonduktor. Untuk komputer generasi keempat pada tahun 1980, yang pertama, large scale integration atau LSI, dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Yang kedua, very large scale integration atau VLSI, memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Yang ketiga atau yang terakhir, microprosesor atau penggabungan seluruh komponen komputer. Untuk komputer generasi kelima atau sekarang, ciri-cirinya sudah tidak berorientasi pada kecepatan atau ukuran fisik, namun lebih menonjolkan performa artificial intelligence. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.